manajemen tidak mau menyampaikan PP, dan PP itu hingga saat ini kami tidak pernah tahu. Sehingga manajemen sesuka hati membuat kebijakan yang selalu merugikan kami pekerja. Nah, selalu itu maksud apakah semua ketentuan merugikan yang dikeluarkan ya? Karena kalau misalnya statement itu bisa dipastikan demikian. Tapi karena di sini sepertinya tidak diketahui menyampaikan PP, tidak ada sosialisasi, tidak diberikan buku PP, mungkin saya nggak tahu. Kalau ini sepertinya demikian Pak Denny. Baik, Bapak Ibu semua, PP itu akan peraturan perusahaan ya, membuatkan salinan, membagikan print out-nya buku peraturan perusahaan kepada semua karyawan dan mengumumkannya di tempat-tempat yang tempat berkumpulnya karyawan, itu merupakan kewajiban hukum. Jadi bukan sesuatu yang dianjurkan lagi, tetapi sesuatu yang diwajibkan. Jadi wajib hukumnya bagi manajemen, bagi perusahaan untuk tidak menyampaikan ini. Untuk menyampaikan ini tidak hanya dalam arti secara lisan, memberikan bukunya. Banyak tempat yang dia nggak mau repot-repot melakukan penjilitan, dia fotokopi aja, dia print aja terus. Print berapa lembar bagi setiap orang berapa. Ya, atau bahkan kalau karyawannya semua sudah menggunakan email kantor, dia kirim PDF-nya, ada tanda terima PDF-nya, udah karyawannya yang ngeprint, silahkan, itu nggak jadi masalah. Yang penting itu tersampaikan ke mereka, ya, dan itu wajib hukumnya, dan ada sanksinya kalau itu tidak dilakukan, ada sanksi hukumnya, maka perusahaan harus berhati-hati di sini. Nah, dalam konteks kasus ini memang inilah akibat atau namanya resiko apabila peraturan perusahaan itu tidak dibagikan kepada karyawan, maka manajemen memang punya potensi untuk melakukan fraud. Buat saya ini fraud namanya. Bagi manajemen ya kan, manajemennya melakukan fraud, kecurangan. Karena dia seolah-olah dia bilang menurut peraturan perusahaan kan begitu. Fraudnya menahan informasi ya. Jadi si karyawan nggak tahu emang benar peraturan perusahaan itu. Mana Pak peraturan, nggak boleh tahu kan gitu. Kalau saya jadi karyawan gitu ya, saya dikenakan SP berapa gitu ya, dengan alasan bahwa ada perilaku yang memang saya dikenakan SP sekian. Saya boleh nolak dong bahwa lah aturannya dari mana, peraturan perusahaan saya tidak tahu, dan dikasih SP2 itu alasannya kenapa saya juga tidak tahu. Boleh dong? Sangat boleh. Justru kalau saya menganjurkan untuk tidak menerima. Jadi kalau dilakukan sebuah tindakan tertentu dari perusahaan kepada si karyawan, sementara perusahaan itu tidak mau membagikan peraturan perusahaannya, maka tolak. Kasih surat peringatan, tolak. Buat proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial supaya terungkap fakta bahwa manajemen tidak menyampaikan PP itu kepada karyawan. Laporkan kepada pegawai pengawas, ya, supaya mereka mengambil tindakan. Begitu kurang lebih.